Bro, aku di sini habis pertemuan di kehutanan. Teman-teman Alhamdulillah nih satu mobil sama abang kita, lusinet kita mengurus. Nah ini istimewa sekali kalau beliau ini dalam menuju ke Boulevard, di mana nanti akan dilakukan orasi politik ya. Nah beliau nih spesial sekali nih bisa jadi driver spesial para alumni UGM ini. Luar biasa semangatnya. Nah, ya gimana Bung Suryo? Siap. Kesan-kesannya hari ini gimana ini? Ya, hari pertemuannya ini ini? Ada yang senang, ada yang kurang puas, biasa ya. Tapi awalnya kan memang kaget kita, karena kan memang pertemuan itu kayak tidak imbang gitu. Jadi kita awalnya hanya dibatasi 5 orang, terus akhirnya pun yang masuk hanya 3 orang kan, gitu. Oh enggak Pak? Iya. Ingat loh, dari Pak Kardi. Iya, anak iya tuh. Oke. Anakku sudah di Pak. Iya. Oke. Sip. Oke. Nando lah iya. Mas Nando. Ya, salam ya. Gimana Nando? Alhamdulillah disupport oleh Bang Surya. Nah, jadi kita bertiga akhirnya yang bisa masuk, hanya saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa, dan diterima oleh sekitar 16 orang gitu ya. 16 orang. Ya, 16 orang, jadi dari mereka tuh banyak banget. Ada 2 wakil rektor, ya. Ayo, ya. Ada 2 wakil rektor, kemudian ada sekretaris UGM, ada dekan, ya. Betul, ada dekan, ada juga semangat. Dan awalnya memang sempat agak panas tadi ya, karena bahkan hampir deadlock. Panasnya itu karena apa? Panasnya karena kan saut-sautan gitu loh. Ya, saut-sautan itu masalah apa itu? Masalah kemudian kan ya biasa. Bang Rismon itu kan memang nada bicaranya kan tinggi. Nah itu dikira kami kalau UGM bilang ya siap. Yang Pak Sigit bilang kami nggak mau diadili. Loh, ini bukan masalah diadili Pak, ini kan masalah keterbukaan. Terus hampir juga tadi skripsinya nggak bisa dikeluarin. Terus saya bilang itu katanya pelanggaran undang-undang keterbukaan sekolah publik. Saya bilang, loh undang-undang keterbukaan sekolah publik itu yang bikin saya ikut bikin aku. Bahkan saya dulu ikut mengesahkan ketika jadi anggota DPR Komisi 1 aku gitu ya. Harus dibuka, akhirnya dikeluarin kan skripsinya. Nah disitulah kita, alhamdulillah saya bisa ikut motret skripsi itu, dan kemudian kita bisa lihat memang ada beberapa hal yang memang sangat pantas dipertanyakan gitu loh. Artinya skripsi itu tidak ada tanggalnya, kemudian tidak ada lembar pengesahan ketika ujian ya, lembar penguji nggak ada. Padahal tadi ditunjukkan juga skripsi dari kawan yang katanya satu angkatan dengan Pak Jokowi. Ada tanda lembar pengujian dosen pengujinya ada gitu loh. Jadi kan kayak gini kan akhirnya kan membuat kita mesti harus mempertanyakan lagi gitu loh. Gitu apa yang terjadi. Kalau ini disebutkan dalam bahasa Bu Surya kan deadlock ya. Iya, kita kebunderan ya. Akhirnya kita ya, kebunderan. Saya tadi ambil inisiatif, nggak enak lah kalau deadlock apalagi kita juga lulusan UGM juga, satu keluarga besar. Jadi sebaiknya kita mengedepankan kekeluargaan dan tabayun kan. Jadi akhirnya tadi ya ada kesepakatan untuk tidak sepakat. Ya, tidak sepakat masalah tentang isi daripada skripsi itu, meskipun juga tadi saya sampaikan, saya tadi sampaikan di depan teman-teman. Jadi tetap kami tadi sampaikan bahwa nanti ada beberapa hal yang tidak ada di skripsi itu gitu. Jadi tadi disebutkan. Tapi ya sudah, kita memang tidak bisa melihat ijazah asli, karena ijazah asli itu ada di tempatnya yang punya ya, Jokowi gitu katanya kan gitu. Jadi makanya besok ketika teman-teman ada yang ke Solo, ya moga-moga bisa ketemu dengan dia dan mendapatkan ijazah itu gitu untuk kita kebunderan. Sebenarnya kan persoalan ini kan sepele banget ya. Artinya kalau ketemu yang bersangkutan terus dia bilang ini loh ijazahku, itu kan selesai sebenarnya. Nggak usah berpanjang-panjang gitu. Nggak usah berpanjang-panjang kan malah jadi nggak enak kalau kemudian persoalan ini malah berujung karena tadi kan juga sempat tadi Bu Bening ya, itu tadi kan mengatakan kalau gitu kita pengadilan aja gitu. Wah, ini kok kesannya kok jadi nggak enak gitu. Masa UGM mau jadi bemper gitu deh. Gitu ya. Jadi kesimpulannya hari ini dalam kapasitas masyarakat umum untuk menuntut keadilan, ijazah asli Jokowi itu kita nggak menemukan ijazah asli. Titik terang ya. Dan bahkan mendapatkan beberapa tambahan yang menarik daripada skripsi yang disebut skripsi Jokowi gitu. Tadi teman-temannya juga bilang ini loh Pak, foto-fotonya loh gini. Saya menghormati ada foto itu, tapi 1000 foto ya, mau ada 1000 pengakuan itu tidak akan berguna apa-apa kalau nggak ada ijazah asli yang ada, ya kan gitu. Jadi ngapain juga ada sekian ribu
foto atau itu. Jadi makanya tetap yang kita tunggu adalah ijazah asli. Kalau saja lawyernya kemudian kemarin pada saat konferensi pers kan mengatakan kami hanya mau mengeluarkan ini nanti pada saat dengan hakim gitu kan. Kalau itu keputusan hakim. Nah, itulah yang disebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi seseorang, siapapun dia, itu harus bisa dilihat oleh orang lain karena skripsi itu karya ilmiah seorang yang menyelesaikan studi gitu kan. Satu lagi tadi poinnya adalah kami kan juga menanyakan di mana KKN-nya Jokowi gitu kan. Memang disebut salah satu tempat gitu di Boyolali gitu. Tapi kan kita hanya disebut naratif saja. Tidak ada bukti apakah itu tertulis, apakah desanya itu juga mana foto-foto. gitu ya. Desanya ada tadi disebutin, tapi saya nggak hafal tadi. Tapi artinya kan ya itu semua hanya menjadi pendukung saja atau penunjang saja sebelum kita temukan asli nanti foto atau dokumentasi yang bersangkutan gitu. Oh, lewat sini aja. Saran-saran untuk teman-teman nanti yang besok berangkat ke Solo itu ya, apa? Sarannya secara gini, konkret dan kalau secara kelembagaan formal hingga harapan dari masyarakat ini polemik cepat cair gitu loh. Kalau cepat cair ya Jokowi harusnya udah jujur aja keluarkan itu ijazahnya. Kalau itu dikeluarkan sebenarnya selesai kok gitu. Kenapa harus berpanjang-panjang? Kenapa harus main retorika atau drama seperti ini? Dan kalau misalnya terus dikatakan ini berarti ada yang membuat keonaran gitu. Justru dialah sebenarnya yang membuat keonaran. Kalau dia sebenarnya tidak menyembunyikan skripsinya atau tidak menutup itu, sebenarnya kan sudah selesai dari dulu. Gitu. Bukan karena dia tidak mengeluarkan skripsinya, dia kemudian seolah-olah menutup itu, dan inilah makanya timbul dugaan-dugaan, dan dugaan dari masyarakat itu nggak bisa disalahkan. Masyarakat kan menduga atau berpendapat berdasarkan fakta yang ada. Faktanya adalah sampai dengan sekarang tidak ada skripsi itu. Gitu. Posisi ini yang dia, pelan-pelan. Biasanya di bundaran. Di bundaran. Biasanya demo kan di bundaran. Iya. Kira-kira jika seandainya parkir sini